Teknis KIP Kuliah Bapak Dr. Sony Hartono Wijaya. Kepada Pak Sony dipersilakan. Baik, makasih Mbak Salma. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Satrio Sumantri Bojonegoro. Yang kami hormati Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Stella Kristi, Sekretaris Jenderal Kemdikti Saintek, Prof. Togar Mengikut Simatupang, Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Dr. Henry Tambunan, Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Ibu Septin Prima Diasari, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala LDT 1 sampai dengan 17, Bapak Ibu Guru, Kepala Dinas, Pendidikan Provinsi, Guru BK, serta adik-adik semua yang hadir di channel YouTube. Baik, menjelaskan lebih teknis ya, berkenaan dengan kebijakan pendaftaran KIP kuliah tahun 2025. Ini kita coba mulai terlebih dahulu dengan persyaratan peserta. Sebagaimana kita ketahui, siapa saja sih yang bisa mendaftar untuk program KIP kuliah tahun 2025 ini? Jadi yang bisa mendaftar atau eligible mendaftar di program KIP kuliah tahun 2025 itu adalah siswa lulusan SMA ataupun SMK yang lulus pada tahun berjalan sampai dengan 2 tahun sebelumnya. Nah, untuk yang lulusan tahun sebelum ini mungkin ada persyaratan ya bahwa yang bersangkutan itu belum pernah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Karena kita tahu bahwa satu akun KIP kuliah itu bisa digunakan pada tahun berjalan sampai dengan 2 tahun ke depan. Kalau misalnya adik-adik belum lulus seleksi dari berbagai jalur seleksi. Kemudian yang kedua, ini harus lulus seleksi masuk perguruan tinggi, karena biasanya perguruan tinggi akan melakukan validasi nanti ya terkait dengan kelayakan adik-adik dalam proses keikutsertaan di program KIP kuliah setelah nanti lulus ataupun diterima di perguruan tinggi. Dan sekali lagi, yang menjadi target ataupun sasaran dari program KIP kuliah itu adalah siswa-siswa yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi di sini kita menggunakan beberapa kriteria indikator ya sebagai persyaratan ekonomi. Jadi yang pertama kita lihat dari aspek kepemilikan KIP pendidikan menengah kemarin, kemudian apakah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial maupun DTKS, kemudian apakah terdata di data percepatan penghapusan kemiskinan, ataupun merupakan siswa dari panti asuhan ataupun panti sosial di situ. Nah, untuk yang tidak memiliki kartu ataupun bukan kategori keempat tadi, nah ini mungkin kita juga bisa lihat dari perspektif ekonomi yang didukung oleh dokumen surat keterangan tidak mampu. Jadi nanti untuk detail silakan adik-adik bisa merujuk ya ke pedoman pendaftaran KIP kuliah yang akan segera kami rilis ya setelah kita menyelesaikan Zoom pada pagi hari ini. Kemudian untuk membantu dalam menjamin ketepatan sasaran, jadi SIM KIP kuliah di sini terintegrasi dengan beberapa sistem terkait. Untuk kelayakan peserta, SIM KIP kuliah akan melakukan validasi dengan data yang ada di Dapodik. Ya, ini juga termasuk untuk siswa yang dari EMIS, karena secara nomenklatur data itu akan masuk ke Dapodik Kemdikdasmen, termasuk juga integrasi dengan Dukcapil, itu juga via teman-teman dari Dapodik Kemdikdasmen. Selain itu juga terintegrasi dengan DTKS Kemensos, PPKE Kemenko PMK, ini berkaitan dengan desil ya, 1 sampai dengan 3. Kemudian juga berkaitan dengan Si Pintar ya dari program KIP Pendidikan Menengah, serta tidak lupa juga dengan SN PMB di situ ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru ya berkenaan dengan keikutsertaan adik-adik di seleksi SNBP ataupun SNBT. Sedangkan nanti kalau misalnya adik-adik diterima, itu nanti akan coba kami validasi dengan data yang ada di PDDikti. Kemudian dari perspektif pendaftar, gimana cara melakukan pendaftaran? Secara umum ada dua ya yang bisa dilakukan di sini. Yang pertama adalah siswa mendaftar secara mandiri, yang mana ini merupakan harapan kami semua. Jadi para peserta KIP kuliah itu bisa mendaftarkan dirinya secara mandiri langsung di webnya KIP kuliah ya. Kemudian nanti di situ ikuti prosedur yang ada ya sampai dengan seleksi ataupun validasi oleh perguruan tinggi kalau lulus di situ. Kemudian pendekatan yang kedua ini
PT juga bisa mendaftarkan mahasiswa yang diterima dan melakukan registrasi ulang di kampus. Jadi ini untuk kasus khusus ya, yang mana pada saat PT melakukan validasi di lapangan untuk siswa-siswa yang lulus dari berbagai jalur seleksi, ketika ditemukan siswa yang berpotensi untuk menerima KP kuliah, ini kita juga berikan kesempatan. Hanya saja memang prioritas yang coba kami tawarkan, yang coba kami berikan saat ini, itu adalah kita berharap ya masing-masing siswa itu bisa secara mandiri mendaftarkan dirinya di KIP kuliah. Untuk tahapan pendaftaran sendiri seperti apa? Jadi kalau dilihat tahapannya ada sebanyak 6 tahapan ya, mulai dari proses mendaftar di laman kip-kuliah.kemdikti.saintek.go.id dengan menginputkan 4 buah parameter yang kami minta sama seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada NISN, MPSN, NIK, dan alamat email yang valid. Kemudian nanti tahap 2 dan tahap 3 ini adalah validasi oleh sistem. Jadi nanti secara otomatis sistem akan melakukan validasi dengan data yang ada di Dapodik. Kalau misalnya valid, nanti kami akan mengirimkan nomor pendaftaran beserta kode akun itu ke email yang didaftarkan oleh adik-adik tadi. Kemudian setelah terima akun tadi, silakan para siswa ini akan melengkapi berkas ya dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Jadi kami sangat menyarankan sebelum siswa itu mengikuti berbagai jalur seleksi, dipastikan di KIP kuliahnya terlebih dahulu sudah memilih jalur seleksi yang mau diikuti di situ. Kemudian tahapan berikutnya adalah ikuti ya prosedur untuk pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, baik itu SNBP, SNBT atau juga mandiri. Jadi ini satu akun ya bisa digunakan untuk mengikuti berbagai jalur seleksi. Nah, nanti kalau misalnya lulus seleksi masuk perguruan tinggi, baru pada tahap ini perguruan tinggi akan melakukan validasi ya kelayakan sebagai penerima program KIP kuliah. Nah, untuk tahun 2025 ini kami memberikan prioritas ya bagi siswa-siswa yang lulus SNBP, SNBT ya untuk bisa mendapatkan program KIP kuliah. Kemudian untuk pendaftarannya ada di mana? Jadi kita ada sedikit penyesuaian untuk laman pendaftarannya. Jadi domain yang bisa diakses oleh rekan-rekan atau siswa semua itu adalah di kip-kuliah.kemdikti.saintek.go.id di sini. Kemudian setelah siswa akses, di sini akan dihadapkan pada halaman utama dari KIP kuliah. Kemudian di situ nanti pada bagian pojok kanan itu ada tombol untuk login siswa atau juga pada bagian tengah SIM KIP kuliahnya itu juga ada menu untuk akses akun. Jadi silakan bagi yang sudah punya akun tahun sebelumnya tidak lolos seleksi itu silahkan memasukkan nomor pendaftaran di sini, kemudian lakukan pemblokiran akun. Tetapi yang baru lulus tahun 2025 pasti belum punya akun di situ, silahkan bisa mendaftar dengan klik tombol daftar sekarang. Jadi nanti akan dihadapkan pada halaman baru, silahkan diisikan NIK, NISN, MPSN, dan alamat email yang valid. Kendala secara umum ketika mendaftar di awal itu biasanya adalah kesalahan dalam memasukkan alamat email. Jadi pada laman sebelumnya di sini ada tombol ya atau menu untuk kirim ulang email sekiranya siswa tidak bisa menerima akun pendaftaran di situ ataupun ada kesalahan dalam menuliskan alamat email, bisa lakukan klaim akun. Jadi ketika klik kirim ulang email, jadi silakan nanti diisikan NIS-nya berapa, tanggal lahir, dan alamat email yang digunakan pada waktu mendaftar. Atau kalau misalnya ada kesalahan pada email, pertama memang kami akan minta beberapa data ya untuk sekali lagi validasi. Kemudian nanti silakan diisikan alamat email yang valid di situ. Baik, kemudian setelah adik-adik punya akun, silahkan login ke SIM KIP kuliah. Jadi kurang lebih tampilan ketika siswa login itu adalah seperti ini ya. Jadi pada bagian atas di sini ada beberapa formulir ya yang muncul mulai dari biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi sampai dengan rencana dan seleksi. Ya, jadi ini adalah formulir-formulir yang wajib dilengkapi, wajib diisi untuk bisa ikut program KIP kuliah. Pada tahun ini kami melakukan penyesuaian. Jadi kita tidak membedakan lagi ya untuk formulir bagi siswa yang terdata di DTKS ataupun di PPKE sampai dengan desil 3 dengan
siswa yang tidak terdata di DTKS ataupun di PPKE Desil sampai dengan 3. Jadi semua peserta KIP kuliah itu diwajibkan untuk melengkapi data mulai dari biodata sampai dengan seleksi. Nah, sedikit catatan di sini untuk fitur ataupun menu seleksi ini ya, cetak kartu peserta dan cetak formulir itu baru akan muncul setelah siswa melengkapi ya berkas yang ada di biodata sampai dengan rencana. Kemudian sekiranya siswa ingin coba mengecek ya kelengkapan berkas, di sini ada tombol detail ya, silakan diklik tombol detail saja. Kemudian nanti akan muncul ya kelengkapan berkas dari masing-masing formulir. Kalau sudah lengkap ada tanda centang di sini. Kalau misalnya belum lengkap ada tanda silang ya. Jadi nanti siswa bisa memonitor ya dengan mengklik tombol detail. Kemudian untuk penjelasan masing-masing formulir seperti apa? Nah, untuk data siswa ya, biodata di sini ada beberapa bagian yang berwarna gray dan bagian yang berwarna putih. Untuk data gray ini adalah data primer yang kami sinkronkan, kami unduh dari Dapodik Kemdikdasmen ya, yang mana sifatnya data primer. Jadi tidak bisa diubah oleh siswa. Nah, siswa hanya diperkenankan ya untuk melengkapi selengkap-lengkapnya ini untuk text box yang berwarna putih. Mulai dari misalnya tempat lahirnya di mana, kemudian tinggal di mana, kemudian nomor telepon berapa, dan seterusnya. Dan sekali lagi catatan bahwa kami sangat menjaga privasi data dari siswa-siswa di sini. Kemudian untuk formulir berikutnya adalah keluarga, ya. Jadi kami juga meminta info berkenaan dengan keluarga dari calon penerima program KIP kuliah. Jadi kita minta nomor kakaknya berapa, kemudian NIK kepala keluarga, nama ayah, profil ayah, kemudian juga nomor kontaknya, ya, beserta juga profil dari ibu di situ. Kemudian di formulir berikutnya adalah data ekonomi, ya, berkenaan dengan penghasilan dari orang tuanya. Nah, ini mungkin sedikit catatan ya. Untuk siswa yang terdata di KIP, kemudian KIP Sipintar, kemudian terdata juga di DTKS, kemudian terdata di PPKI ataupun siswa dari panti asuhan, mungkin pada dokumen pendukung keadaan ekonomi ini cukup melampirkan bukti itu saja. Sedangkan untuk siswa yang tidak termasuk dalam kategori keempat tadi, itu pada bagian ini itu wajib untuk ya mengunggah SKTM ya dari pihak yang memang memiliki legalitas untuk mengeluarkan SKTM ini. Ya, jadi pada bagian ekonomi kami ya minta data berkaitan dengan ekonomi dari orang tua ya. Kemudian mohon ya dokumen pendukung ini bisa dilengkapi sesuai dengan kategori siswa. Apakah terdata di Sipintar Kemdikdismen di situ ya, apakah terdata di TKS, apakah terdata di PPKE ataupun anak panti asuhan atau panti sosial, itu silakan juga bisa dilengkapi pada bagian ini. Kemudian di formulir berikutnya adalah rumah, ya, ini terkait dengan profil tempat tinggal dari siswa ya peserta KIP kuliah. Kita minta foto tampak depan, kemudian foto ruang keluarga di situ, kemudian juga profil dari tempat tinggalnya ya, kapan perolehannya, kemudian sumber listriknya berapa, dari mana di situ, daya listriknya berapa, dan seterusnya. Kemudian untuk formulir berikutnya adalah aset. Jadi untuk barang-barang berharga yang dimiliki oleh siswa, ini mohon bisa dituliskan di bagian aset ini. Kemudian juga kami meminta prestasi. Jadi silakan ya untuk siswa-siswa yang sangat berprestasi, mungkin ada banyak situ, silakan dipilih 3 prestasi prioritas saja. Ya mungkin Anda bisa memilah mana yang sebagai juara, mana yang sebagai finalis. Berarti ya kita prioritaskan yang juara di situ. Kemudian mana yang juaranya di level nasional, mana yang juara di internasional. Mungkin ya kita coba prioritaskan di yang level internasional. Ini juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam proses validasi ya kelayakan sebagai penerima program KIP kuliahnya. Dan yang terakhir adalah rencana ya ketika diterima nanti akan tinggal di mana, kemudian ekspektasi pengeluaran hariannya seperti apa. Setelah ketujuh formulir tadi lengkap, baru akan muncul menu untuk seleksi. Ya, jadi menu ini sekali lagi Bapak adik-adik itu baru akan muncul setelah ketujuh
formulir sebelumnya itu lengkap. Dan untuk tombol-tombol yang bisa diakses di sini, ini nantinya akan menyesuaikan dengan kalender seleksi nasional. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi ya di pemaparan sebelumnya Budi menyampaikan bahwa SNBP itu akan mulai tanggal 4 Februari sampai dengan 18 Februari. Jadi nanti pada hari ini sampai dengan 18 Februari, maka untuk yang tombol seleksi SNBP ini bisa diakses oleh siswa. Jadi silakan yang memang akan mengikuti jalur seleksi SNBP ya dan juga untuk pembiayanya akan coba menggunakan KIP kuliah, ya itu silakan daftarkan seleksi di sini. Kemudian nanti Pak untuk periode pendaftaran SNBT ya tanggal 11 sampai 27 Maret. Nah, ini tombol ini juga akan aktif ya. Dipastikan memilih ya seleksi ini terlebih dahulu di KIP kuliah sebelum nanti mendaftar di SNPMB di situ. Kemudian mohon maaf kalau misalnya masih gagal juga, ini kita juga berikan kesempatan ya bagi siswa untuk mendaftar jalur seleksi mandiri PTN ataupun mandiri PTS di situ. Nah, sebagai catatan di sini mohon nanti ya ketika siswa akan mengikuti SNBP atau SNBT itu pilihan PT dan Prodi itu ya harus dipikirkan, harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Jadi program KIP kuliah ini hanya bisa membiayai ya untuk perguruan tinggi yang ada di Kemdikti Saintek. Jadi ini tidak berlaku untuk perguruan tinggi yang ada di Kemenang seperti UIN ya dan lain sebagainya situ. Jadi dipastikan ya bahwa untuk pilihan PT-nya yaitu adalah PT-PT di bawah Kemdikti Saintek. Jadi nanti kalau misalnya di SNBT ini akan mengikuti seleksi UIN ya otomatis walaupun eligible sebagai KP kuliah data DTKS itu kemungkinan besar juga akan diminta bayar di situ. Kemudian setelah selesai ya memilih seleksi, nah para siswa akan memperoleh formulir ya kartu peserta ya dan formulir pendaftaran seperti ini. Nah mohon ini bisa disimpan dengan baik karena nanti ketika adik-adik siswa lolos diterima masuk di perguruan tinggi biasanya pihak perguruan tinggi akan meminta formulir ini ya sebagai validasi atas keikutsertaan. Kemudian perlu dicatat ya pada bagian pojok kanan atas di sini kita menyertakan informasi berkenaan dengan nomor KIP Si Pintar, DTKS ataupun PPKE untuk membantu perguruan tinggi dalam melakukan validasi kelayakan situ. Kemudian untuk pendaftaran kita buka kapan ya? Jadi untuk pendaftaran kita akan buka setelah selesai pembukaan pada hari ini ya sampai dengan 31 Oktober. Jadi kita memang sepanjang tahun untuk proses pembukaan KIP kuliahnya. Hanya saja mungkin yang perlu menjadi perhatian bersama itu berkenaan dengan tanggal buka tutup ya seleksi nasional. Nah, itu mohon nanti untuk detail ya bisa mengakses di SNPMB ya ataupun di webnya KIP kuliah. Kemudian beberapa catatan penting ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang pertama masalah validitas data. Ya, jadi mohon data yang digunakan dalam proses mendaftar tadi NISN, MPSN dan NIK itu memang benar-benar data yang valid ya sesuai data yang tercatat di Dapodik. Kemudian catatan berikutnya adalah gunakan data pribadi ya karena nanti kalau misalnya adik-adik lulus ya diterima sebagai penerima program KP kuliah itu kan ada bantuan biaya hidup. Nah, kami biasanya akan buatkan rekening. Kalau NIK-nya nggak valid, rekeningnya nggak bisa dibuat di situ. Kemudian berikutnya adalah email. Ya, silakan mendaftar dengan menggunakan alamat email pribadi yang aktif. Karena tadi ya di awal, untuk akun kami akan langsung kirimkan ke alamat email yang diinputkan ketika adik-adik mendaftar. Kemudian untuk yang kelas 12, ya, yang saat ini ada di kelas terakhir, ini mohon ya, kalau misalnya ada ketidaksesuaian data di Dapodik, tidak bisa daftar, kendala, dan lain sebagainya, itu mohon bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk terlebih dahulu dilakukan perbaikan data yang ada di Dapodik. Ya, nanti setelah koordinasi dengan pihak sekolah, harapannya data bisa diperbaiki dan bisa lanjut dengan proses pendaftaran. Sedangkan untuk yang sudah lulus ya, angkatan tahun 2024 ataupun 2023, ini siswa bisa melakukan verval mandiri ya di laman pd.data.kemdikbud.go.id/verval lulusan. Nah, ini nanti mohon ya dalam melakukan perbaikan data itu disertakan dokumen pendukung yang valid.
Jadi kalau misalnya ada kesalahan di NSN, mohon bisa disertakan ijazahnya di situ. Ya, kalau misalnya ada kesalahan dengan NIK, mohon bisa disertakan dengan foto KTP ataupun KK. Nah, untuk SLA dari teman-teman di Dapodik itu adalah 3 hari kerja. Kemudian mohon dipastikan juga ya PT dan Prodi yang dipilih itu adalah PT dan Prodi yang terakreditasi dan PT di bawah Kemdikti Saintek. Untuk lebih detail ya berkenaan dengan program KIP kuliah, setelah ini bisa langsung diunduh ya pedoman pendaftaran KIP kuliah tahun 2025. Kemudian juga beberapa pertanyaan yang umum ditanyakan oleh para peserta KIP kuliah itu kami update secara periodik ya di menu panduan dan FAQ ya. Serta kami punya help desk yang standby 24/7 di situ ya. Jadi ketika kita akses webnya kip-kuliah.kemdikti.saintek di bagian pojok kanan bawah itu ada tombol help. Jadi silakan adik-adik bisa memanfaatkan tombol ini sekiranya ada pertanyaan ataupun gangguan ya ataupun aduan atau informasi ya berkenaan dengan program KIP kuliah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.